Tafsir Kisah Musa dan Khidir. Sesungguhnya Khidir alaihi salam bukanlah sosok lain yang terpisah sama sekali dari keberadaan manusia rohani. Apa yang disaksikan sebagai tanah menjorok dengan lautan di sebelah kanan dan kiri itu bukanlah suatu tempat yang berada di luar diri manusia. Tanah itulah yang disebut perbatasan. Dua lautan itu adalah lautan makna, perlambang alam tidak kasat mata, dan lautan jisim, perlambang alam kasat mata. Sedangkan kawanan udang adalah perlambang para pencari kebenaran yang sudah berenang di perbatasan alam kasat mata dan alam tidak kasat mata. Kawanan udang perlambang para penempuh jalan rohani atau salik yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran. Sementara itu, kawanan udang yang berenang di lautan sebelah kiri di antara batu-batu merupakan perlambang para salik yang penuh diliputi hasrat-hasrat dan pamrih-pamrih duniawi. Sungguhnya peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihi salam dan Khidir alaihi salam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim bukanlah hanya peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan rohani yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa alaihi salam sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang disebut dua lautan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah lautan makna dan lautan jisim. Kedua lautan itu dipisahkan oleh wilayah perbatasan atau sekat. Ikan dan lautan dalam kisah Qur'ani itu merupakan perlambang dunia kasat mata yang berbeda dengan wilayah perbatasan yang berdampingan dengan dunia gaib. Maksudnya, jika saat itu Nabi Musa alaihi salam melihat ikan dan kehidupan yang melingkupi ikan tersebut dari tempatnya berdiri, yaitu di wilayah perbatasan antara dua lautan, maka Nabi Musa alaihi salam akan melihat sang ikan berenang di dalam alamnya, yaitu lautan. Jika saat itu Nabi Musa alaihi salam mencermati, maka ia akan dapat menyaksikan bahwa sang ikan yang berenang itu dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan, kecuali air. Dilambangkan manusia juga sama. Makanya, sang ikan hidup di dalam air dan sekaligus di dalam tubuh ikan ada di air. Tetapi, ia tidak bisa melihat air dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam air. Itulah sebabnya ikan tidak dapat hidup tanpa air yang meliputi bagian luar dan bagian dalam tubuhnya. Dimanapun ikan berada, ia akan selalu diliputi air yang tidak bisa dilihatnya. Sementara itu, seandainya sang ikan di dalam lautan melihat Nabi Musa alaihi salam dari tempat hidupnya di dalam air lautan, maka sang ikan akan berkata bahwa Musa alaihi salam di dalam dunia yang meliputi udara kosong dapat menyaksikan segala sesuatu, kecuali udara kosong yang meliputinya itu. Maknanya, Nabi Musa alaihi salam hidup di dalam liputan udara kosong yang ada di luar maupun di dalam tubuhnya, tetapi ia tidak bisa melihat udara kosong dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam udara kosong. Itu sebabnya Nabi Musa alaihi salam tidak dapat hidup tanpa udara kosong yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun Nabi Musa alaihi salam berada, ia akan selalu diliputi udara kosong yang tidak bisa dilihatnya. Sesungguhnya, pemuda atau Al-Fatah yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam dan membawakan bekal makanan adalah perlambang dari terbukanya pintu alam tidak kasat mata. Sesungguhnya, di balik keberadaan pemuda atau Al-Fatah itu tersembunyi hakikat yang membuka, karena hijab gaib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak Dia, Sang Pembuka, Al-Fatah.
Itu sebabnya saat Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Khidir alaihi salam, pemuda Al-Fata itu disebut-sebut lagi karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab gaib. Adapun bekal makanan yang berupa ikan adalah perlambang pahala perbuatan baik yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi. Namun bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati. Itu sebabnya sang pemuda mengaku dibuat lupa oleh setan sehingga ikan bekalnya masuk ke dalam lautan. Andai kata saat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam laut, niscaya Nabi Musa alaihissalam dan si pemuda itu tentu akan masuk ke lautan Jisim kembali. Dan jika itu terjadi, maka setan berhasil memperdaya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak peduli dengan bekal itu. Ia justru menyatakan bahwa tempat di mana ikan itu melompat ke lautan adalah tempat yang dicarinya, sehingga tersingkaplah gumpalan kabut gain dari kesadaran Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah purnama rohani berkilau dan Nabi Musa alaihissalam dapat melihat Khidir alaihissalam, hamba yang dilimpahi rahmat dan kasih sayang, yang memancar dari citra Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ilmu ilahi atau ilmu laduni yang memancar dari sang pengetahuan Al-Alim. Anugerah ilahi dilimpahkan kepada Khidir alaihissalam karena dia merupakan hambanya yang telah merengguk air kehidupan, Ma al-Hayat, yang memancar dari sang hidup atau Al-Hay. Itu sebabnya barang siapa di antara manusia yang berhasil bertemu Khidir alaihissalam di tengah wilayah perbatasan antara dua lautan, sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan pengejawantahan sang hidup, sang penyayang. Dan sesungguhnya Khidir alaihissalam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ar-Roh Al-Idafi, cahaya hijau terang yang tersembunyi di dalam diri manusia, sang penuntun anak keturunan Adam alaihissalam ke jalan kebenaran sejati. Dialah penuntun dan petunjuk atau mursid sejati ke jalan kebenaran. Al-Haq, dia sang mursid, adalah pengejawantahan yang maha menunjuki, As-Rashid. Demikianlah saat sang salik melihat Khidir alaihissalam, sesungguhnya ia telah menyaksikan Ar-Roh Al-Idafi, mursid sejati di dalam diri manusia sendiri. Saat ia menyaksikan kawanan udang di lautan sebelah kanan, sesungguhnya ia telah menyaksikan lautan makna yang merupakan hamparan permukaan lautan wujud. Namun, jika terputus penglihatan batin itu pada titik ini, berarti perjalanan manusia itu menuju ke kebenaran sejati masih akan berlanjut. Sesungguhnya, perjalanan rohani menuju kebenaran sejati penuh diliputi tanda kebesaran ilahi yang hanya bisa diungkapkan dalam bahasa perlambang. Sesungguhnya, masing-masing manusia akan mengalami pengalaman rohani yang berbeda-beda sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran. Dan yang jelas, pengalaman yang akan manusia alami tidak selalu mirip dengan pengalaman yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Setelah berada di wilayah perbatasan, Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam digambarkan melanjutkan perjalanan memasuki lautan makna, yaitu alam tidak kasat mata. Mereka kemudian digambarkan menumpang perahu. Sesungguhnya, perahu yang mereka gunakan untuk menyeberang itu adalah perlambang dari wahana atau syariah yang lazimnya digunakan oleh kalangan awam untuk mencari ikan, yaitu perlambang perbuatan baik. Padahal perjalanan mengarungi lautan makna menuju kebenaran sejati adalah perjalanan yang sangat pribadi menuju lautan wujud. Itulah sebabnya perahu atau syariah itu harus dilubangi agar air dari lautan makna masuk ke dalam perahu dan penumpang perahu
mengenal hakikat air yang mengalir dari lubang tersebut. Setelah penumpang perahu mengenal air yang mengalir dari lubang, maka ia akan menjadi sadar bahwa lewat lubang itulah sesungguhnya ia akan bisa masuk ke dalam lautan makna yang merupakan permukaan lautan wujud. Andai kata perahu itu tidak dilubangi dan kemudian perahu diteruskan berlayar, maka perahu itu tentu akan dirampas oleh Sang Maharaja Malik Al-Mulki sehingga penumpangnya akan menjadi tawanan. Jika sudah demikian, maka untuk selamanya sang penumpang perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Dia yang Maha Ada, Al-Wujud, yang bersemayam di segenap penjuru hamparan lautan wujud. Penumpang perahu itu mengalami nasib seperti penumpang perahu yang lain, yaitu akan dijadikan hamba sahaya oleh Sang Maharaja. Bahkan jika Sang Maharaja menyukai hamba sahayanya itu, maka ia akan diangkat sebagai penghuni taman indah yang merupakan pengejawantahan yang maha indah, Al-Jamal. Adapun atas pernyataan kenapa wahana atau syariah harus dilubangi dan tidak lagi digunakan dalam perjalanan menembus alam gaib menuju Dia, dapat dijelaskan bahwa karena wahana itu adalah kendaraan bagi manusia yang hidup di alam kasat mata untuk pedoman menuju ke taman surgawi. Sedangkan alam tidak kasat mata adalah alam yang tidak jelas batas-batasnya, alam yang tidak bisa dinalar karena segala kekuatan akal manusia mengikat itu tidak bisa berijtihad untuk menetapkan hukum yang berlaku di alam gaib. Itu sebabnya Khidir alaihissalam melarang Nabi Musa alaihissalam bertanya sesuatu dengan akalnya dalam perjalanan tersebut. Dan apa yang disaksikan Nabi Musa alaihissalam? Terdapat perbuatan yang dilakukan Khidir alaihissalam benar-benar bertentangan dengan hukum suci atau syariat dan akal sehat yang berlaku di dunia, yaitu melubangi perahu tanpa alasan, membunuh seorang anak kecil tidak bersalah, dan menegakkan tembok runtuh tanpa upah. Namun, jika wahana syariah tidak lagi bisa dijadikan petunjuk, sebenarnya pedomannya tetaplah sama, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul, tetapi pemahamannya bukan dengan akal, melainkan dengan cita rasa rohani. Inilah yang disebut cara tarekah. Di sini sang salik selain harus berjuang keras, juga harus pasrah kepada kehendaknya, karena telah termaktub dalam dalil Araftu Robi bi Robi bahwa kita hanya mengenal Dia dengan Dia. Maksudnya, jika Tuhan tidak berkehendak kita mengenalnya, maka kita pun tidak akan bisa mengenalnya. Dan kita mengenalnya pun, maka hanya melalui Dia, walaupun kita tidak mau, tetapi semuanya telah kehendaknya. Oleh karena itu, di alam tidak kasat mata yang tidak jelas batas dan tanda-tandanya itu, kita tidak dapat berbuat sesuatu kecuali pasrah seutuhnya dan mengharap limpahan rahmat dan hidayahnya. Tentang makna di balik kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang anak atau gulam, bisa dijelaskan bahwa anak adalah perlambang keakuan kerdil yang kekanak-kanakan. Kedewasaan rohani seseorang yang teguh imannya bisa runtuh akibat terseret cinta kepada keakuan kerdil yang kekanak-kanakan tersebut. Itu sebabnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan itu harus dibunuh agar kedewasaan rohani tidak terganggu. Sesungguhnya di dalam perjalanan rohani menuju kebenaran sejati, selalu terjadi keadaan di mana keakuan kerdil yang kekanak-kanakan dari salik cenderung mengingkari kehambaan dirinya terhadap cahaya yang terpuji, Nur Muhammad. Sebagai akibat, ia belum fana ke dalam sang Rasul, fana fi Rasul. Gulam cenderung durhaka dan ingkar terhadap kehambaan kepada sang Rasul. Jika keakuan yang kerdil dan kekanak-kanakan itu dibunuh, maka akan lahir gulam yang lebih baik dan lebih diberkati, yang melihat dengan mata batin bahwa dia sesungguhnya adalah hamba dari sang Rasul, pengejawantahan cahaya yang terpuji, Nur Muhammad. Sesungguhnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan adalah perlambang dari keberadaan nafsu manusia yang cenderung durhaka dan ingkar
terhadap sumbernya. Sedangkan gulam yang baik dan berbakti merupakan perlambang dari keberadaan roh manusia yang cenderung setia dan berbakti kepada sumbernya. Dan sesungguhnya perbuatan Khidir alaihissalam itu adalah perlambang yang sama saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pembunuhan itu adalah perlambang puncak dari keimanan mereka yang beriman. Adapun dinding yang ditinggikan Khidir alaihissalam adalah perlambang sekat tertinggi yang disebut juga dengan hijab Sang Maha Pemurah. Dinding itu adalah pengejawantahan yang maha luhur. Karena itu, dinding tersebut dinamakan dinding Al-Jalal, yang di bawahnya tersimpan hasanah perbendaharaan yang ingin diketahui. Sedangkan dua anak yatim, pewaris dinding itu, adalah perlambang jati diri Nabi Musa alaihissalam yang keberadaannya termasuk atas jasad ragawi dan rohani. Kegandaan jati diri manusia itu baru tersingkap jika seseorang sudah berada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, terkucil sendiri, dan telah berada di dalam waktu yang tidak berwaktu. Dua anak yatim itu adalah perlambang gambaran Nabi Musa alaihissalam dan bayangannya di depan cermin memalukan. Adapun gambaran tentang ayah yang salih dari kedua anak yatim, yaitu ayah yang mewariskan hasanah perbendaharaan, adalah perlambang diri dari Abu Halih, sang pembuka hikmah, yaitu pengejawantahan sang pembuka. Dengan demikian, apa yang telah dialami Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan bersama Khidir alaihissalam, menurut penafsiran adalah perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam ke dalam dirinya sendiri yang penuh dengan perlambang atau isyarat. Memang Nabi Musa alaihissalam lahir hanya satu, namun keberadaan jati dirinya sesungguhnya adalah dua, yaitu pertama, keberadaan sebagai Al-Bashar, anak Adam alaihissalam yang berasal dari anasir tanah yang tercipta, dan keberadaannya sebagai roh atau anak cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad yang berasal dari tiupan cahaya di atas cahaya. Maksudnya, sebagai Al-Bashar, keberadaan jasad ragawi Nabi Musa alaihissalam berasal dari Sang Pencipta, Al-Khaliq. Sehingga tidak akan pernah terjadi perseteruan dalam perebutan hasanah perbendaharaan warisan ayahnya yang saleh. Karena saat keduanya berdiri berhadap-hadapan di depan dinding Al-Jalal dan mendapati dinding itu runtuh, maka saat itu yang ada hanya satu anak yatim. Maksudnya, saat itu keberadaan Al-Bashar, anak Adam alaihissalam, akan terserap ke dalam roh anak Nur Muhammad. Saat itulah sang anak sadar bahwa ia sejatinya berasal dari cahaya di atas cahaya, yang merupakan pancaran dari hasanah perbendaharaan. Sesungguhnya hal semacam itu tidak bisa diuraikan dengan kaidah-kaidah nalar manusia, karena akan membawa kesesatan. Jadi harus dijalani dan dialami sendiri sebagai sebuah pengalaman pribadi. Wassalam ala man uhiyal Qur'an, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa